次の試合がインドネシアのホームでやるんだけど、Ini mantan pelatih Jepang. 非常に心配してます。Khawatir dia. 何を心配してますか？今インドネシア、僕日本 Apa yang dikhawatirkan? もやってるんで、一応代表チームの責任も持ってるんで Indonesia semakin kuat, skillnya semakin インドネシアの bagus. 代表チーム、帰化選手も多いですけど、かなりレベルが上がってる。シンテヨンは僕よく知ってますけど、シンテヨンの力もあると思って、すごくいいチームになってるんで、日本もそう簡単にはいかないんじゃないかなと。Ya, jadi ini teman-teman, mantan pelatih Jepang ini mengatakan hari ini mungkin Jepang tidak akan semudah itu menang lawan Indonesia, apalagi main di GBK dengan pelatih Sintayong. Ya, kita juga sadar diri ya levelnya di mana. Jepang ini sudah luar biasa teman-teman ya. Mungkin untuk meraih imbang aja kita sudah alhamdulillah. Tapi justru malah ya itu mantan pelatih Jepang juga mengatakan bahwa mereka khawatir ya kalau main di GBK, begitu katanya. Timnas Jepang pasti kuat. Sekarang Siapa mereka main di luar. Sohei Matsunaga. Yang main di apa? Jerman, Espanyol, yang Liga 1 tapi ada yang cadangan. Ya statusnya mungkin Jepang lebih bagus. Tapi tidak tahu main di sini juga penonton banyak. Ya makanya saya tadi bilang yang seri, saya juga senang. Seri juga nih, senang. hal menarik cuy, jelang pertandingan Indonesia melawan Jepang. Menurut gol kampung cuy. Sebelum lanjut, follow, subscribe dulu yang udah, terima kasih. Jadi sambil menunggu nih update terbaru tentang timnas cuy, kita bahas ini dulu aja cuy. Yang pertama nih, Jepang belum terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 cuy. Jepang nih sebagai rajanya Asia sudah menjalani 10 pertandingan. Memulai nih dari ronde kedua dan kini menjalani ronde ketiga. Mereka mencatat 9 kemenangan dan 1 kali imbang cuy. Kedua nih, Indonesia fun fact-nya dulu pernah cuy mengalahkan Jepang. Ya walaupun 40 tahun yang lalu, lebih tepatnya tanggal 24 Februari 1981 cuy. Lama banget persahabatan itu. Melawan Jepang, tapi itu dulu waktu Jepangnya belum masa jaya cuy. Belum Dan sekarang. terakhir pertemuan Indonesia pas kemarin Piala Asia, kita kalah 3-1 cuy. Yang ketiga nih, skuad Garuda termasuk tim yang inferior. Dari nih 16 kali pertemuan, Indonesia dulu pernah menang 5 kali dan kalah 9 kali. Sisanya imbang cuy 2 kalinya. Ya walaupun kebanyakan pertemuan terakhirnya di bawah tahun 2000-an cuy. Ini bisa menjadi bukti nih, dulu timnas Indonesia juga inferior cuy di Asia. Ya mungkin itu cuy, 3 hal menarik tentang Indonesia dan Jepang cuy. Breaking news guys, resmi wasit asal Qatar yang akan pimpin laga timnas Qatar Indonesia lagi, melawan Timur Tengah Jepang lagi di ya. laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia bulan November ini. Timur Tengah lagi, Timur Tengah lagi. Ya, jadi wasit ini bernama Kamis Almari guys. Tercatat Kamis Almari ini udah pernah juga memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di Piala Asia lalu. Jujur menurut aku pribadi nih lumayan menarik guys. Kenapa? Karena AFC ini selalu memberikan wasit-wasit tim tank untuk pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kenapa Sebenarnya untuk timnas Indonesia nggak masalah guys, mau wasitnya itu dari mana. Yang jelas itu adil aja dan nggak berat sebelah gitu. Jangan sampai masalah kasus kecurangan wasit kemarin menjadi alasan AFC untuk mengerjai timnas Indonesia guys dengan memberikan wasit-wasit tim tank seperti ini. Karena seperti yang kita tahu, presiden AFC itu adalah orang Bahrain guys. Dan pastinya harapan kita semua semoga Kamis Almari ini menjadi wasit yang adil di laga timnas Indonesia melawan Jepang besok. Nah, buat yang tahu akun media sosial dari Kamis Almari ini, boleh tulis langsung di kolom komentar guys. Ya, agar kita bisa silaturahmi dulu nih. Dan jadi gimana nih pendapat kalian melihat wasit Timur Tengah lagi yang akan memimpin laga timnas Indonesia melawan Jepang besok? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. 4.500 supporter Jepang akan away ke Indonesia cuy. Dan Federasinya Jepang yang menyuruh fansnya Jepang untuk daftar Garuda ID. Sebelum kita bahas, follow subscribe dulu dong yang udah, terima kasih. Jadi nih baru-baru ini ada kabar terbaru, timnasnya Jepang cuy menyuruh 4.500 supporter Jepang untuk away ke Indonesia untuk nih meramaikan pertandingan Indonesia nanti melawan Jepang. Ini pastinya akan sangat seru cuy. Di GBK nanti akan penuh sorak-sorai cuy, dari fansnya Indonesia, fansnya Jepang, pastinya akan sangat ramai. Dan yang lebih kerennya lagi cuy, timnasnya Jepang cuy meminta fansnya untuk daftar Garuda ID sebelum membeli tiket nanti di GBK cuy. Bahkan nih federasinya Jepang langsung yang meminta. Bisa kan baca sendiri dari akun resmi nih Federasi Jepang kalau bisa ngerti bahasa Jepang. Tapi tenang nih, ada translate-nya, jadi kalian bisa baca sendiri pakai bahasa Indonesia. Kita patut nih apresiasi nih, Jepang ini bukan hanya tim yang kuat, tapi tim yang support juga nih, support tim Indonesia. Ini pasti akan sangat menarik nih pertemuan Indonesia nanti melawan Jepang. Pasti akan banyak nih nanti duel-duel seru, terus ada passing-passing cantik dari setiap pemain, mau Indonesia ataupun Jepang.
Ya apapun nanti hasilnya kita tetap dukung nih timnas Indonesia supaya tetap nanti bisa masuk ke Piala Dunia cuy. Ya pokoknya semangat terus untuk kedua tim. Panggilnya kembali Sayuri Bersaudara dan Ramadan Sananta. Sayuri Ini masuk dia lagi. Garuda Calling. Sebelum kita lihat nama-nama lengkapnya, bantu gue dulu ilangin tanda tambah sebelah, dipencet, di follow dong. Sikat. Follow. Kita mulai dari penjaga gawang Martin Paes dan Nadeo dipanggil kembali, serta dengan cederanya Hernando Ari, maka Riyandi dan gawang Persis Solo dipanggil untuk menggantikannya. Di barisan pemain bertahan, Asnawi Mangkuala masih cedera hamstring. Kemudian dipanggil 2 orang pengganti, yaitu duo Sayuri Bersaudara Yakob dan Yance. Sisanya masih sama seperti pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Bahrain dan Cina. Di lini tengah pun tidak ada perubahan. Tom Haye, Ivar Yener, Ricky Kamboya dan Nathan Chuaon kembali dipanggil oleh Sintayong. Lini depan menarik nih guys. Dimas Derajat tidak dipanggil. Kemudian Malik Rizaldi karena masih cedera juga tidak dipanggil. Dan dipanggilnya kembali Ramadan Sananta serta debutan kita Eliano Renders yang kemarin sempat tidak dimainkan melawan Cina, kemarin dipanggil. Mudah-mudahan kali ini Eliano mendapatkan kesempatan lebih banyak di timnas kita. Ini dia daftar lengkap nama-nama pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kira-kira kalian optimis gak di Jakarta kita bisa dapat poin dari Jepang dan Arab Saudi? Insya Allah. Berapa kira-kira poin yang pantas? Komentarnya sikat. Akhirnya STY semalam manggil nama-nama untuk laga lawan Jepang sama Arab Saudi. Ada sekitar 5 perubahan. Kita lihat siapa aja. Yang pertama nggak ada nama Hernando Ari karena kabarnya dia cedera. Tadi malam pas Persebaya main dia juga nggak dimainkan. Jadi dia digantiin oleh Riyadi. Ya tapi ini nggak pengaruh kali ya karena kalau Bang Paes sehat walafiat, nggak cedera nggak apa, dia pasti main di 2 laga. Defender ini juga menarik. Ada nama Yance Sayuri sama Yakob Sayuri. Kita butuh kali Yakob karena dia punya speed. Di laga lawan Bahrain lawan Cina tuh kita banyak kali peluang counter, cuman karena pemain depan kita kalah speed, jadi kita butuh Yakob Sayuri. Asnawi katanya cedera jadi nggak dipanggil. Wahyu Pras juga entah cedera entah apa nggak dipanggil, dan Justin Hapner preman kita udah kembali lagi ke squad. Ya ini nggak usah khawatir lah kita masalah pertahanan. Paling nggak kita bisa berdoa nggak kebantai sama Jepang aja. Midfieldernya ini yang rusak, kita cuma punya 4 midfieldernya di skema STY ini. Sebenarnya Marcelino sama Witan juga bisa jadi pemain tengah, tapi ya di skemanya STY kan mereka sering dipasang di depan. Jadi ya semoga aja Tom Haye main dari menit awal karena nggak ada alasan untuk nyadangin dia. Karena ini pemain terbaik lah di timnas saat ini yang kita miliki. Dia punya visi, dia punya akurasi passing yang luar biasa. Untuk pemain depan kita ini yang lagi on fire, kemarin strike cetak gol di klubnya walaupun klubnya kalah. Egy juga kemarin belum lama cetak hat-trick. Sananta juga cetak gol. Habis itu Marcel juga di U21-nya Oxford dia cetak. Eliano juga akhirnya dipanggil ya. Ini semalam yang ngomong dia nggak masuk taktik, nggak masuk apa, mungkin ya cuma digoreng-goreng berita aja. Ya semoga STY mau nyoba lah Eliano untuk main di posisi depan. Ada nama Ramadan Sananta yang masuk gantiin Dimas Derajat yang kayaknya cedera. Habis itu Marek Rizaldi juga lagi cedera. Sayang kali ya karena Marek Rizaldi ini mobilitasnya luar biasa, kinerjanya luar biasa, cuman karena cedera kayaknya jadi dia nggak dipanggil. Buat hoki yang nggak tahu lah, nggak pernah nonton, tapi buat Witan sebenarnya dia pemain bagus, walaupun semalam di 2 laga semalam hancur-hancuran. Cuman mungkin itu karena tandemnya Asnawi nggak cocok ya. Karena Witan ini pemain yang punya visi, punya 1-2 yang bagus. Kita bisa lihat pas lawan Arab Saudi dia main ya bagus pas tandemnya Sandiwar sama Tom Haye. Baru pas di Piala Asia U23 juga dia kan salah satu pemain yang ngegendong, bersinar lah. Kevin Dix juga sayang kali ya belum bisa main karena DPR lagi sibuk ganti kursi ya. Mungkin dia main nanti di Maret. Tapi semoga aja kita lawan Jepang nggak kebantai aja udah bagus. Syukur-syukur kita bisa nahan imbang, itu udah luar biasa tadi. Dan lawan Arab Saudi kita wajib menang karena Arab Saudi juga lagi pergantian pelatih, jadi lagi nggak bagus lah skuadnya. Dan di leg pertama lawan Arab Saudi juga kita kan punya potensi, kita bisa cetak gol, kita bisa ngimbangi permainan mereka. Jadi di GBK mungkin aja kita bisa nyuri 3 poin lawan Saudi. Media Vietnam kembali memposting berita tentang timnas Indonesia yang mana judulnya demi tumbangkan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Media Vietnam memprediksi 3 pemain top Eropa ini segera memperkuat Indonesia. Timnas Indonesia terjadwal melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada pertengahan bulan November 2024 dengan bertindak sebagai tuan rumah. Timnas Indonesia juga akan melakoni 2 laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi yang terjadwal berlangsung pada 15 dan 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 pertandingan yang akan dihadapi anak asuh Sintayong itu turut menyita perhatian internasional, mengingat langkah Timnas Indonesia semakin dekat untuk tampil di Piala Dunia 2026. Semisal,
media asal Vietnam yang bermarkas di Hanoi, yakni Soha, turut menyorot sederet persiapan langkah timnas Indonesia dalam upaya menaklukkan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia berusaha mencari cara untuk memperkuat dalam waktu singkat, tulis judul pemberitaan pada media tersebut. Dalam pemberitaannya itu, media asal Vietnam tersebut memprediksi langkah timnas Indonesia dalam membangun skuad dalam melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, pemberitaannya turut menyebut bahwa anak asuh Sintayong akan mendapat pemain naturalisasi baru jelang kontra dengan Jepang dan Arab Saudi. Pada sisi striker terdapat pemain bernama Ole Romeni, berusia 24 tahun, yang kini bermain untuk klub sepak bola Belanda, yaitu Utrecht. Media Vietnam itu menyebut jika Ole Romeni akan menambah daya serang timnas Indonesia jika menyetujui naturalisasi yang dilakukan. Pada sisi gelandang serang terdapat nama Miliano Jonathans, pemain klub asal Belanda yaitu Vitesse, yang disebut akan turut menambah daya gedor timnas Indonesia. Kemudian pada sisi pertahanan, media itu memprediksi bahwa akan ada nama Jairo Ritwold yang sempat bermain di Liga Inggris saat masih berseragam Crystal Palace. Diketahui timnas Indonesia kini berada di peringkat kelima klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kini hanya terpaut 2 angka dari posisi kedua yaitu Australia. Jadi ya walaupun kita kalah melawan China pada pertandingan sebelumnya, semoga itu tidak mempengaruhi di pertandingan-pertandingan selanjutnya ya, dan semakin membuka asa kita bisa bermain di Piala Dunia 2026. Ya, berita dari negara tetangga Vietnam dikabarkan pelatih Vietnam akan melihat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi jelang persiapan mereka menghadapi Piala AFF. Ya, sangat lucu, sangat lawak Vietnam ini. Kenapa? Ya, karena PSSI kabarnya tidak memberikan target yang muluk kepada Sintayong dan membebaskan Sintayong untuk memakai pemain U23 ataupun tidak. Artinya bukan skuad utama di Piala AFF kali ini. Ya, Vietnam, ayo Vietnam, nonton saja nggak apa-apa. Karena itu pemain inti, sedangkan di FF nanti adalah pemain pelapis. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Let's go. Lagian ngapain sih Vietnam itu terus saja ini cari tahu aja dan sok tahu gitu tentang pemain naturalisasi, dia sok tahu gitu. Dan ya itu kalau toh pelatih Vietnam nonton pertandingan antara Indonesia lawan Jepang itu kan berbeda nanti ketika melawan di ASEAN Cup itu ya, di AFF 2024 orang-orangnya pemainnya juga berbeda karena yang diturunkan di ASEAN Cup atau AFF itu U23, U22 teman-teman, bukan timnas senior yang kesemuanya ada di kualifikasi round 3 Piala Dunia ini. Kepo terus, Vietnam itu kepo terus. Dan tentu saja teman-teman melawan Jepang itu tidak akan mudah. Kita tahu siapa Jepang, kita tahu bagaimana bagusnya pemain Jepang, kita tahu bagaimana peringkat Jepang, kita tahu bagaimana Jepang itu akan sangat sulit teman-teman. Meskipun segala kemungkinan bisa saja terjadi karena di sepak bola dan bola itu bulat ya. Tentu dengan dukungan supporter yang besar ya, ini akan menambah semangat dan daya juang pemain timnas. Tetapi kalau kita lihat permainan ke belakang teman-teman, ketika Indonesia main di GBK dengan puluhan ribu supporter, memang semangat itu besar. Tetapi untuk mencapai kemenangan itu Indonesia itu susah payah loh teman-teman. Mungkin karena tekanan penonton atau seperti apa. Seperti dulu lawan Vietnam ya, lawan Australia, harusnya kan kita main di kandang bisa imbang 1-1 kan. Ketika main Vietnam itu kita menang 1-0 di GBK, kemudian ketika main di luar GBK kita malah menang 3-0 kalau nggak salah kemarin itu ya, atau 3-1 lawan Vietnam itu ya, saya lupa. Itu buktikan bahwa tekanan di GBK itu sangat besar, sangat tinggi, jadi nggak semudah itu. Dan tentu saja ya orang Jepang, pelatih Jepang juga mantan pelatih Jepang tadi juga mengatakan bahwa tidak mudah main di GBK karena dengan dukungan puluhan ribu supporter, pemain ke-12 timnas kita itu menambah tekanan yang sangat luar biasa. Semoga kita meraih hasil positif teman-teman nantinya ya, hasil positif dan baik. Assalamualaikum.